Saya ulangi lagi kalam. Kalam di sini lafadz yang tersusun yang memberi faedah dengan disengaja. Kalam itu terdiri dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Akan tetapi di sini ada definisi sendiri-sendiri. Lafadz itu suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Seperti contoh zaidun, atau contoh lain seperti kursiun, atau lain umarun. Itu kan sudah termasuk lafadz. Karena kenapa? Karena terjadi huruf hijaiyah. Akan tetapi di sini belum bisa dikatakan kalimat atau kalam yang sempurna. Karena kenapa? Karena di sini belum memberi faedah. Kemudian terdiri dari murokab. Murokab itu lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Lafadz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Kalau tadi lafadz kan cukup dalam contoh, dalam ucapan seperti zaidun, itu sudah bisa dikatakan kalam, sudah bisa dikatakan lafadz, sudah bisa dikatakan lafadz. Akan tetapi di situ belum murokab karena cuman terdiri dari satu lafadz. Kalau murokab itu lafadz yang tersusun yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Contohnya seperti koma zaidun. Ada lafadz koma, ada lafadz zaidun. Zaid berdiri. Berarti kan terdiri dari dua kalimat atau dua kata-kata. Maka di situ sudah murokab. Akan tetapi belum mufid. Belum mufid dan juga belum wadho. Di sini murokab terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalau lafadz saya hanya mengucapkan lafadz zaidun, itu saja sudah bisa dikatakan lafadz. Kalau murokab belum cukup karena kenapa? Belum terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalau murokab itu seperti ucapan koma zaidun. Zaid berdiri, atau contoh lain saya duduk. Berarti kan sudah murokab, sudah terdiri dari dua ucapan atau dua kalimat. Itu sudah bisa dikatakan murokab. Terus sekarang masuk pada mufid. Sudah terdiri dari lafadz, murokab, sekarang mufid. Mufid itu apa? Lafadz yang berfaedah. Ketika seseorang yang saya ajak bicara itu faham apa yang saya kehendaki. Ketika saya mengucapkan koma zaidun, Zaid berdiri, berarti kan seseorang itu faham bahwasanya Zaid berdiri. Atau contoh lain, saya beli jajan, berarti dalam ucapan saya beli jajan, seseorang yang saya ajak bicara itu paham bahwasanya saya membeli jajan. Berarti kan paham kalau saya membeli jajan. Contoh lain juga bisa, saya duduk atau saya menulis. Ada teman saya yang bertanya atau saya ajak bicara, saya menulis. Berarti orangnya paham karena di situ sudah terdiri dari lafadz, murokab dan juga mufid. Mufid itu dalam pembahasan seseorang yang saya ajak bicara itu faham apa yang saya kehendaki atau faham yang saya ucapkan. Seperti tadi dalam contoh koma zaidun, Zaid berdiri, berarti kan di situ faham bahwasanya Zaid itu berdiri. Sekarang masuk pada wadho. Wadho itu disengaja. Maksudnya disengaja itu bahwasanya si mutakalim yang saya ajak bicara itu paham dengan yang saya ucapkan. Disengaja untuk diucapkan. Seperti tadi dalam contoh koma zaidun. Koma ngadek sapa zaidun Zaid. Berarti kan saya sengaja untuk mengucapkan bahwasanya Zaid itu loh berdiri lah. Seperti itu, sengaja untuk diucapkan. Kalau hanya diucapkan zaidun, berarti kan di situ belum murokab dan juga belum mufid dan juga belum wadho.
Hanya saja di situ masuk lafadz saja, belum murokab, belum mufid, belum bisa dikatakan kalam karena belum sempurna. Bisa sempurna kalamnya atau kalimahnya itu terdiri dari lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Kan pengertian dari kalam itu sendiri kan al kalamu huwa al lafdu al murakabu al mufidu bil wad'i. Di situ kan terdiri dari lafadz, murakab, mufid dan juga wadho. Ketika keempat tadi sudah ada, berarti sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna karena sudah terdiri dari lafadz, murakab, mufid dan juga wadho. Sudah bisa dikatakan kalimat yang sempurna. Ketika salah satu dari keempat tadi tidak ada lafadznya atau tidak ada wadoknya atau tidak ada murokabnya, maka di situ belum bisa dikatakan kalimat atau kalam karena keempat tadi sudah dikatakan sempurna ketika sudah memenuhi lafadz, murokab, mufid dan juga wadok. Itu sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Ketika salah satu dari keempat tadi tidak ada, maka di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Saya ulangi lagi, kalam itu sebenarnya dalam kata-kata itu kalimah, ucapan atau kata-kata. Akan tetapi di sini ada perinciannya sendiri. Ketika bisa dikatakan kalam yang sempurna itu bagaimana? Ketika bisa diucapkan kalam yang sempurna itu ketika sudah memenuhi 4 lafadz tadi, ada lafadz, murokab, mufid dan juga wadho. Ketika 4 ini sudah ada, maka di situ sudah bisa dikatakan kalam yang sempurna. Ketika salah satu dari tidak ada mufidnya atau tidak ada murokabnya, maka di situ belum bisa dikatakan kalam yang sempurna. Karena kenapa? Karena belum memenuhi dari lafadz yang sempurna. Ketika saya mengucapkan lafadz zaidun saja, di situ masih masuk lafadz, belum bisa kalam. Karena kenapa? Belum ada murokabnya, belum ada mufidnya, belum ada wadoknya. Ketika saya mengucapkan lafadz koma zaidun, berarti di situ sudah bisa dikatakan kalam karena di situ sudah memberi faedah juga. Zaid berdiri, berarti kan saya sudah memberikan kata-kata yang di situ dari 2 kalimat atau lebih masuk pada murokab. Mufidnya di mana? Mufidnya memberi faedah. Yang saya ajak bicara itu paham bahwasanya Zaid itu berdiri. Faedahnya apa? Faedahnya orang yang saya ajak